Oke, selamat datang kembali di video saya. Ini kita di bagian kedua untuk melanjutkan pengembangan aplikasi kasir ini ya. Nah, selanjutnya kita harus buka dulu. Kita harus buka dulu terminalnya. Nah, terminalnya dibuka. Kita bisa masuk ke CMTP. Nah, di sini ada docs. Kita buka. Ya. Kita bisa bisa pakai terminal biasa atau pakai Git-Bash. Terminal biasa itu CMD namanya atau command prompt. Kalau Git juga bisa, tapi lebih fleksibel dia pakai Git. Nah, kita lanjutkan pakai 3 terminal ya. Ini kita pakai CMD 1, pakai 2 CMD. Nah, baru 1 Git. Nah, nanti bakalan tahu alasan kenapa. Ya, sudah dia, kita bergeser ke sini. Kita reload. Di sini kan belum aktif nih ceritanya. Ini kan belum aktif karena kita hanya masih membuka ini ya, masih membuka, tapi kita tidak mengaktifkan atau tidak melakukan start. Di sini kita kasih perintah php artisan set. Jadi perintah-perintah di terminal itu diawali dengan php artisan. Nah, nanti kalau udah muncul dia bakalan ada notifikasi start. Nah, kita coba bakalan mendalami 5 kali. Untuk mengawali ya, kita masuk ke the basic. Kita bagian view dulu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini kan untuk menampilkan datanya ya, untuk menampilkan data di Blade. Ini untuk melakukan sharing data. Sini dia pakai key dan nilainya James ini ya. Nah, ketika dipanggil dia harus pakai kurung kawal, baru dilanjutkan dengan dolar dan name-nya apa, key-nya apa. Ini ya. Nah, kayak gini tadi, passing data ke view. Dia return view ya, ini berarti return view berarti blade-nya. Nah, blade ini nama filenya dilanjutkan dengan koma, baru passing datanya itu berbentuk array. Ada name sebagai key dan value-nya sebagai Victoria. Nah, bisa juga ditampilkan seperti ini. Ini kurung kawal 2 kali tadi itu sama halnya dengan seperti ini. Coba kita tes di bagian ini ya. Ini tadi namanya aset ini ya. Ini di rootnya ya, di web. Oke, kita lempar view. Yang ini nama filenya welcome. Kita lempar sebuah atau ke passing ya, data. Ini data array, key-nya name, nilainya aset. Welcome sini sama halnya dengan begini. $php. Ini kita tampilkan echo name. Coba kita lihat ya. Coba kita ganti aja namanya biar nampak berbeda. Kita bikin John Do. Simpan, ini jangan lupa disimpan ya. Simpan. Di sini kita reload. Nah, ini biasanya
sebenarnya kalau untuk keluhan ya, ini namanya reload page. Jadi sebenarnya kalau ibaratnya halaman dinamis itu, ini sebenarnya nggak disarankan karena untuk pengalaman user ini agak lama menunggu hasilnya. Nah ini jadinya ya, tunggu yang dikirim dari web tadi. Nah sekarang di sini kan kita tidak ada yang namanya register atau login. Login atau register itu biasanya itu membahas tentang autentikasi. Ya. Nah sekarang kita bergeser di sini. Laravel sudah memberikan fitur autentikasi, tinggal kita menginstal dan mengadopsinya. Nah caranya kita tutup bunyi, kita pergi ke bagian get started yang tadi. Nah, kita bergeser ke bagian starter kit ya. Nah di sini kita baca dulu, Laravel Base adalah sebuah minimal simple mengimplementasikan semua Laravel ke autentikasi fitur. Nah, fitur autentikasi. Nah, berarti Laravel Base inilah nanti yang membuat autentikasi kita. Seperti ini ya. Ini untuk register. Nah, langkah pertama itu kita harus install si Laravel Base-nya. Ya, kita copy, kita pastekan ke sini. Dua kali ya. Ini dev. Nah, nanti akan nampak instalan kita pelan-pelan di sini. Nah, selanjutnya kita coba bahas. Nanti setelah berhasil nanti yang menginstal Laravel Base-nya ini sebenarnya kita komposer Laravel dev-nya. Setelah komposer telah diinstal Laravel Base package-nya, kita berpindah ke sini. Perintah Laravel Base install untuk reference. Ini kayak merujuk ke front end, stack front end, atau front end stack itu kayak framework untuk tampilan depan. Nah mungkin kita nanti pelan-pelan ya. Setelah selesai ini baru kita migrasi lagi dan kita npm install. Nah yang tadi saya bilang awal, ini gunanya npm install untuk di sini lah ada beberapa kegunaan npm yang tadi. Nah, coba kita cek lagi apakah sudah jalan. Nah, composer JSON has been updated. Nah sembari menunggu kita coba untuk mengulas sedikit tentang the basic lagi tadi. Nah kita bagian blade template ya. Karena ini nanti kan berurusan dengan tampilan juga. Jadi kita coba untuk membahas di bagian sini. Nah ini kan tadi dibilang menampilkan data sudah kita bahas. Nah lanjut ke bagian ini kan view ya, masuk ke blade template. Nah blade template ini maksudnya mesin tampilan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ini di sini di web ini. Nah di views kan ada folder nih, views ada welcome.blade. Nah mesinnya inilah nanti kita bahas template apa aja. Nah coba kita hapus lagi. Di sini nah menampilkan data sudah, bergeser ke bagian bawah. Nah blade directive ini ya, karena ini kan di bagian blade ya, biasanya kita pakai if yang kayak gini, tapi kalau di blade kita harus pakai add ini, add if, add else if, harus diawali dengan add ini. Ini diwajibkan karena ini di blade template-nya, directive-nya namanya. Nah lanjut ke bagian sini ya. Nah semua directive template-nya itu
menggunakan add. Ini berfungsi hanya di bagian template aja, di bagian blade-nya aja. Ini kan ada welcome dot blade, berarti template inilah template-nya. Dia hanya menampilkan di sini, di daerah sini saja yang berfungsi. Ya, baru selanjutnya di bagian tadi ini sudah, ya. Nanti kita looping pakai add force ini ya, for each, dan ditutup dengan end of each. Coba kita ke bagian routing ya. Nah, basic routing tadi ya, slash ini. Nah, root, kalau kita mau menggunakan kelas root, kita harus meregistrasi di sini di atas, diawali dengan kata keyword use ya, dan ini alamatnya, alamat si kelas root. Itulah kenapa alasannya kita memahami PBO ya, karena banyak berorientasi kelas dan objek. Nah, dipanggil rootnya ini digunakan, setelah itu kita
Oke, kembali lagi kita coba untuk melihat hasilnya. Ini sudah terinstall ya, sudah terinstall, dan dia ada ngasih tahu Livewire scaffolding sudah diinstal sukses. Coba kita reload lagi sambil menunggu. Kan tadi kan udah ya, sekarang kita mau install si npm ini, npm installnya lagi. Nah, ini sudah ada ya, dia sudah ada login dan register. Ketika kita klik ya, sudah ada ya, sudah ada dia indikator mahbornya di sini. Nah, coba kita lihat kodenya. Nah, ini udah ada ya, yang tadi hasil dari instalan dari bridge yang tadi sudah berhasil. Nah, ini Vue.js ini gunanya untuk merender ya, render yang ini dia kan Axios untuk si XML HTTP nya. Untuk yang bagian route, coba kita cek di web. Nah, di bagian web ini sudah ada middleware-nya, sudah dibikin secara otomatis karena kita tadi sudah menginstal bridge-nya. Nah, coba kita balik lagi ke bagian sini. Nah, ini ya, ini otomatis karena ada simpanan bekas-bekasnya dulu di sini. Coba kita copy, kita pastekan ke sini ya, npm install. Coba kita cek apa saja yang ada di folder-folder sini. Coba kita cek. Oke, ini Node.js tadi kan nggak ada ya, sekarang udah ada. Inilah tadi instalan hasil dari npm tadi. Ini ada Axios, banyak lah ya, itu nggak perlu kita selamin ini karena ini udah package-nya, udah paket yang terinstall secara otomatis. Nah, kita cek. Ini masih proses. Oke, coba lihat lagi. Nah, setelah ini kita langsung ke npm run dev. Nah, ini bakalan untuk melakukan loading halaman ini. Coba ya, kita balik, kita cek. Ini udah. Nah, dia minta npm install. Ini tadi udah ya. Sekarang kita run. Nah, npm run dev ini salah satu tujuannya itu untuk reload otomatis semua tampilan halaman. Ketika kita berubah untuk mengembangkan ini, nanti otomatis bakalan berubah ya. Oke, coba kita balik ke sini ya, coba kita ulang lagi. Kita masuk ke sini, kita reload dulu. Nah, ini kita coba untuk mengubah ini halaman Laravel ini. Ini kan halaman title ya, di welcome. Coba kita masuk ke bagian welcome di resource. Kalau kita bahas tampilan itu ada di folder resource views yang di bagian sini ya, ada Laravel. Nah, kita mau rubah namanya, nama app name ini kita ganti dulu menjadi example hasil ya. Kita coba dulu ya, di sini dari title ini kan kita mau menampilkan ini ya kan. Ada cara, kita ke app-nya dulu, ke config. Nah, ini kan ke app ya, ada yang namanya app name, berarti app name ini merujuk ke sini. Ini ya, ini app name nya. Artinya kita memanggil konfigurasi dari si name ini
Caranya kita hapus dulu. Jadi kita caranya kurung ke awal. Nah, kita config. Nah, di sini ini kan sebuah fungsi ya, config. Dia ini kan config ya. Ada memang berapa fungsi yang bawaan. Gimana ya? Oke, ini dulu ya. Config. Karena kita mau manggil add name ini ya, berarti kita harus panggil fungsinya, filenya add bukan di sini. Ini add titik name, simpan ya. Nah, kita nggak perlu reload ya. Kita biarkan aja biar secara otomatis dia nge-reload. Dan mungkin ada sedikit lama ya karena jaringan ini juga ya. Welcome, coba nih. Masuk ya. Coba di add view resource views welcome, harusnya sini ya. Title reload. Nah, ini ya sudah ganti. Nah, sekarang kita masuk ke login, ke register dulu ya, karena kita nggak ada data dulu ya. Coba kita reload lagi yang bagian ya, kita nggak hidup rupanya ini ya. Kita hidupin, kita reload. Nah, kita ke register. Ketika diklik ya, ini alamatnya di mana aja. Ini kan navigasi ya. Nah, navigasi. Coba ya kita telusuri dulu ya di bagian. Nah, ini yang tadi dia ada di sini. Jika rutenya memiliki login, dia bakalan lempar ke sini, Livewire welcome navigasi. Nah, Livewire welcome itu ada di folder Livewire, di welcome navigasi. Nah, inilah nanti dia dibaca dia. Yang ini artinya jika sudah terautentikasi atau sudah terseleksi, namanya benar, passwordnya benar, emailnya benar, akan diarahkan ke sini, ke dashboard. Selain itu akan dilempar ini dua tampilan, login dan register. Nah, route ini ya, ini kan harap ya kan. Nah, ada ini kurung kerawa, artinya dia fungsi yang melempar ke sebuah login ya. Coba kita cek lagi ya untuk rootnya. Caranya php artisan crowd list. Coba kita mau lihat dulu apa aja yang kita miliki rute-rutenya. Nah, sembari nunggu, coba kita ke route sini ya, ke web. Di sini ada penyisipan namanya file out. Nah, file out itu ada pas di sini di atas ini. Berarti ini ya, berarti ke sini dia. Route middleware guest artinya gini. Rute ini ya, kelas rute yang dipakai, dipanggillah fungsi namanya middleware. Ini nama key-nya guest. Kalau dia tamu ya, karena kita kan belum masuk login ya, belum masuk ke dashboard, jadi dia masuk kategorikan guest atau tamu. Nah,
ini langsung ngelempar ke rute register ini ya. Ini fault, kelas fault ini dari Livewire ya, use Livewire fault ya, lempar ke URL nya register, alamatnya itu di pages out register, nama URL nya register. Nah coba kita lihat ya rutenya tadi. Nah inilah rute-rute yang kita miliki tadi, yang kita cek kan ada register ini ya, register, alamatnya namanya di register, ini namanya ya, ini nama URL nya, ini untuk penggunaan namanya. Coba ya kita masuk ya, berarti dilemparlah ke sini ya, ini kan URL nya, dilemparlah ke halaman pages out register. Nah karena dia Livewire, sini dilemparlah ke sini dia, ke Livewire pages out ke register. Nah disinilah dia, disinilah fungsi, disinilah tampilannya ya. Saya tutup dulu ini tampilan blade-nya, ini tampilan logiknya ya, di sini ya. Coba kita lihat ya. Nah inilah dia tampilan halaman formnya, dan di sini logiknya. Nah ceritanya kan kita belum register ya, karena kita melalui video awal itu saya bilang user model ini ya kan, setiap model itu merepresentasikan atau mewakili table ya. Selanjutnya kan table ada memiliki label ada entitas atau kolom. Nah untuk meregistrasinya itu kita pakai keyword diawali dengan protected. Ini jenis aksesibilitas karena ini kan OOP ya. Ini nama aksesibilitas, ini variabelnya ini wajib kita pakai untuk meregistrasi nama field yang kita punya. Nah lanjut ke bagian mana tadi ya, ke sini resource Livewire register. Nah ini dah. Oke. Nah yang di sini ini semua adalah komponen ya. Komponen artinya itu apa sederhananya, kayak satu contoh kalau buat mobil, komponennya itu kayak di bagian pintu masuknya kan, pintu masuk supir sebelah kanan, berarti inilah komponennya. Jadi nggak semua di render. Nah lanjut ke sini ya. Nah di sini ini namanya properti atau atribut dari si kelas ini ya. Ini public, jenis aksesibilitas kan ada beberapa, protected, public, private. Kalau public ini bisa diakses, protected bisa diakses. Nah dilanjutkan dengan tipe datanya ini, dan dilanjutkan dengan nama propertinya, name, dan diisi nilai kosong ya. Nah ini merujuk ke bagian sini ya, ada name, ini kan dikasih tahu name ya. Terus ada text input karena ini Livewire ya. Coba kita masuk ke Livewire ya. Ini ke Livewire, ada namanya ini Livewire model, ini menyebutkan atribut untuk name-nya. Nah kebetulan ini name, dia bikin name di sini. Nah kalau email sama halnya, berarti dia ini email, ini wire model email. Jadi untuk bagian blade-nya
atau bagian template-nya ini si div untuk meregistrasi nama atribut, ya atribut properti, dia harus menggunakan wire titik 2 model ya, dan diisi dengan key-nya ya. Nah ini sebenarnya nggak pakai lagi sih sebenarnya karena udah ada kelempar ini. Selanjutnya X input ini komponen ya, titik 2 ini ngepikat atau ngebinding error dari email. Nah, nanti di sini dia ini ya. Oh juga kita balik lagi ke bagian register ini ya, wire, karena inilah wire ya, keyword pertama kali pakai wire titik 2 ini. Submit itu nama event, nama peristiwa, karena ini kan mau di submit ya. Buttonnya ini pun harus tipe submit. Ada sih ini sebenarnya kalau kita bongkar atau telusuri ini namanya
Oke, kembali lagi. Ini tadi saya baru ingat ya. Ini kan tadi kan kita pakai Livewire. Nah, kita tahu di mana Livewire itu. Kita coba telusuri di bagian komposernya ini ya, di bagian komposer. Nah, ini data projectnya ya. Di sini PHP yang dipakai Livewire 10 ini 8.1. Nah, lumayan lah, bisa aman. Yang di bawah versi Laravelnya. Yang ini tadi Livewire versinya ada 3.4. Ini kan udah terinstall. Nah, ini Livewire Vault-nya. Nah, tadi kendalanya adalah kita kan pakai Livewire. Coba kita masuk ke Livewire. Nah, ini Livewire ya. Coba kita cek install. Nah, ini kan tadi sudah terlewati ya, Sekarang kita masuk ke bagian menginclude Livewire-nya, Livewire asset. Nah, kita harus memasukkan secara manual. Ini coba kita copy Livewire style ini, terus kita masuk ke bagian app. Nah, kenapa masuk ke app? Karena ini kan sudah masuk ke bagian resource, views. Kita masuk ke bagian pages, out, layout, navigation bukan. Coba di layout, di app. Nah, ini. Nah, di sini kita